Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di hari Senin ini, yaitu kita membahas kitab Jurumiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita langsung saja melanjutkan kajian kita. Untuk hari ini kita masih dalam pembahasan al-asma al-mansubah atau mansubatul asma. Isim-isim yang pasti dibaca nasab. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, kita baca surah Al-Fatihah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita di pagi hari ini. Ala hadziniyah wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari. Ini adalah isim mansub yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang hari Jumat kemarin kita membahas isim mansub yang pertama yaitu maf'ul bih ya. Kalau yang kedua adalah babul masdari. Kalau kitab ini ya, musonif mengatakan bahwa isim yang mansub yang kedua adalah masdar gitu ya. Tetapi di pelajaran yang lain ya, di kitab yang lain itu ulama nahwu yang lain menyebutkan namanya maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak itu sama dengan masdar ya, sama saja ya. Kalau nanti kan ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah maf'ul mutlak, ya sama dengan masdar ya. Baik, kita pelajari ya takrifnya. Al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Jadi masdar itu ya atau maf'ul mutlak itu adalah isim mansub ya. Isim yang pasti i'rabnya apa? Nasab ya. Yang mana dia jatuh posisinya nomor 3 di dalam tasrif fi'li. Ya, tasrif fi'li itu maksudnya tasrif istilahi. Kalau kita belajar yang namanya ilmu shorof ya, kita pasti mempelajari yang namanya tasrif istilahi dan juga tasrif lugawi ya. Kalau yang istilahi itu ya fi'il madhi, fi'il mudhari, ya masdar ya, isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya. Itu namanya tasrif istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu namanya tasrif istilahi. Ada juga yang namanya tasrif lugawi ya. Tasrif lugawi itu ya tasrif yang mana kaitannya dengan subjeknya ya atau fa'ilnya. Contohnya kalau fi'il yang fi'il madhi itu tasrif lugawinya apa? Andaikan contohnya fa'ala gitu kan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu kayak gitu ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna dan lain sebagainya sampai fa'altu kan gitu. Itu namanya tasrif lugawi. Ya. Kalau yang ini ya, yang dimaksud adalah tasrif istilahi ya. Jadi tasrif istilahi yang ketiga itu kan masdar gitu kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Doroba yatribu dorban. Jadi tasrif yang ketiga, ya urutan yang ketiga itu adalah yang namanya isim masdar. Isim masdar itu pasti apa? Mansub gitu, ya.
Contohnya di sini ya, nahwu doroba yatribu dorban. Berarti yang ketiga, ya berarti lafal yang apa nih? Lafal dorban. Ya, contohnya doroba aliyun asariko dorban atau dorobtu dorban gitu. Saya benar-benar telah memukul. Dorobtu dorban. Nah, jadi dorban di sini adalah sebagai maf'ul mutlak atau sebagai masdar gitu ya. Wahua kismani. Jadi masdar itu atau maf'ul mutlak itu ada dua macam ya. Ada kismani. Yang pertama adalah lafziun ya. Masdar atau maf'ul mutlak yang berupa lafzi. Lafzi itu lafadznya sama. Dorban itu kan sama dengan fiilnya doroba kan gitu. Ya. Doroba yadribu dorban. Ini berarti masdarnya berupa masdar yang lafzi, ya lafalnya sama gitu. Kemudian yang kedua adalah wa maknawiyun, ya ada juga masdar yang maknawi atau maf'ul mutlak yang maknawi. Fa in wafaqa lafdhu fi'lihi fahuwa lafdhiyun. Kalau andikan masdar itu ya isim masdar itu atau isim maf'ul mutlak itu dia sama dengan fiilnya, yaitu fiil madhi, fiil mudhari'nya itu sama ya. Doroba ya dorban kan gitu. Jalasa ya julusan gitu. Kemudian kata syariba surban dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kalau sama ya, sama dia sama dengan fiilnya maka namanya lafzi ya. Contohnya kotal tuhu kotlan. Kata kotlan kan sama dengan fiilnya kan, kotala kan. Nah, kotala yaktulu kotlan. Ya, kata kotlan ini namanya masdar yang lafzi ya, karena lafalnya sama dengan fiilnya ya, sama dengan fiilnya. Kemudian wa in wafaqa makna fi'lihi tuna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Kalau andikan dia itu masdar itu atau maf'ul mutlak itu samanya di mananya? Samanya pada maknanya saja. Ya, maknanya itu sama. Ya, contohnya kok ada sama julusan ya. Maknanya itu sama, sama-sama duduknya. Tetapi ya, tetapi lafalnya berbeda kan? Nah, kalau lafalnya berbeda maka namanya masdar yang maknawi, gitu ya. Kalau dia beda lafalnya dengan fiilnya, tetapi sama maknanya, namanya masdar atau maf'ul mutlak yang berupa maknawi, gitu ya. Contohnya, nahwu jalastu qu'udan. Saya benar-benar duduk, ya. Jalastu qu'udan. Kata qu'udan, ya. Kata qu'udan di sini kan beda sama jalasa kan? Ya, beda sama fiilnya jalasa. Ya. Tetapi maknanya sama, yaitu duduk. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti masdarnya berupa masdar yang maknawi atau maf'ul mutlak yang maknawi. Contoh yang kedua, kumtu wukufan. Saya benar-benar berdiri ya. Kumtu wukufan. Kata wukufan ya, artinya berdiri itu beda lafal dengan kata koma, ya kan? Beda kan? Koma beda dengan kata wukufan. Tetapi dalam maknanya itu sama. Maknanya sama, sama-sama berdiri. Maka wukufan namanya masdar yang maknawi. Wama asbaha dzalika. Dan semacamnya lah ya. Kayak ya pola-polanya seperti itu gitu ya. Jadi kita sudah tahu gambarannya ya. Kalau makna dan lafalnya itu sama, pasti masdar lafzi. Kalau lafalnya berbeda tetapi maknanya sama, namanya maknawi. Baik, kemudian kita rinci lagi ya. Kita perjelas di dalam materi PPT ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Ustaz. Oke, kelihatan ya? Baik. Kelihatan, Ustaz.
Isim-isim mansub yang atau isim-isim yang pasti dibaca nasab ya. Ya, i'rabnya nasab. Yang kedua adalah maf'ul mutlak ya atau masdar. Yaitu isim mansub yang berfungsi menguatkan fiilnya. Jadi masdar ini atau maf'ul mutlak ini fungsinya yang pertama itu sebagai penguat ya, sebagai penguat dari apa? Dari fiilnya. Contohnya tadi ya, dorobtu durban. Saya benar-benar memukul gitu kan. Nah, berarti di sini kata durban ini adalah sebagai penguat dari kata doroba gitu. Nah, itu fungsi yang pertama sebagai penguat dari fiilnya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan caranya, ya, caranya melakukannya itu. Fiil kan pekerjaan kan, ya. Fiil itu kan sebuah pekerjaan ya. Contohnya akala, ya. Akala itu kan pekerjaan makan ya, aktivitas ya, yaitu makan. Nah, jadi yang masdar ini yang kedua fungsinya adalah menjelaskan caranya. Caranya makannya itu seperti apa gitu kan. Atau bisa dalam artian ya sebagai penyerupaan. Masdarnya itu menyerupakan fiilnya seperti apa gitu. Oke, ntar kita jelaskan ya, praktekkan dalam contoh-contoh. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjelaskan bilangannya. Bilangannya atau frekuensinya gitu. Melakukan pekerjaan itu berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Masdar itu adalah isim mansub atau isim yang pasti dibaca nasab yang fungsinya sebagai penguat fiilnya, sebagai penjelas ya atau cara dari fiilnya itu ya, atau penyerupaannya, menyerupakan ya, atau juga dia menjelaskan bilangannya, frekuensinya. Baik, kita bahas contohnya satu persatu ya. Di situ kelihatan ya. Silakan digedein sendiri kalau enggak ini ya, enggak kelihatan, silakan di zoom gitu. Yang pertama, akaltu al khubza aklan. Artinya apa? Saya benar-benar makan roti gitu. Ya, jadi kalau andaikan saya ngomong ya di hadapan mukhotob ya, orang yang saya ajak berbicara, saya ceritakan ya saya tadi malam makan roti. Nah, padahal saat itu ya di pondok itu mungkin ya lagi lockdown dan lain sebagainya, padahal belum ada apa-apa gitu, nggak ada makanan apa-apa. Ketika saya cerita seperti itu, lawan bicara saya atau mukhotob saya itu bisa jadi nggak percaya gitu kan. Ketika nggak percaya, kita kasih isim masdar atau maf'ul mutlak sehingga mukhotob itu menjadi yakin gitu, menjadi percaya. Akaltu al khubza aklan. Saya benar-benar makan roti gitu. Ya. Akaltu al khubza aklan. Oke, kata aklan kan kalau dalam tasrif istilahi tadi kan posisinya sebagai urutan yang ketiga kan, akala yakulu aklan kan gitu. Akala fiil madhi, yakulu fiil mudhari. Kemudian aklan adalah isim masdar. Nah, di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya sebagai penguat ya, sebagai penguat atau penekanan ya, sama saja ya. Ya, dia sebagai penguat atau penekanan dari fiilnya itu gitu. Saya benar-benar gitu. Ya, saya benar-benar telah makan roti. Nah, oke, kita ini ya, kita i'rab ya. Akal tu ini berupa apa ini, teman-teman? Akal tu i'rabnya apa ini? Apa namanya? Posisinya, kedudukan dari kalimat ini apa? Fiil dan Akal tu fa'il. Jumlah ini ada 2 kalimat ya. Akal fiil tu dan itu ada kata akala dan tu ya. Akala itu adalah fi'lu madin ya. Fi'il madi. Dia mabniun ala apa ini? Dia mabni apa? Tetap dalam keadaan apa? Akal tu. Ya, mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun ya di atas huruf lamnya itu gitu. Ya, ini saya kasih harokat nih. Ya.
dia mabni sukun. Ya. Kemudian ya tu adalah Domirnya ana. domir mutasil ya. Domir mutasil yang mana dia mabni apa? Mabni domah. Ya, dia mabni domah. Tetapi dalam i'rab menempati i'rab apa ini? Fi mahali raf'in ya, fi mahali raf'in. Dia menempati i'rab rafa sebagai apa? Sebagai fa'ilun ya, sebagai fa'il. Akal tu saya telah makan kan gitu. Berarti fi'il, fa'il ya, fi'il dan fa'il. Kemudian kata al-khubza. Ini apa ini posisinya? Ini pembahasan kemarin nih, hari Jumat kemarin. Al-khubza adalah sebagai maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ulun bihi. Yang mana maf'ulun bihi itu pasti apa? Mansubun ya, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya dia apa? Al-fathah ya, memakai harokat fathah. Kenapa kok memakai fathah? Karena dia isim mufrad ya. Akal tu al-khubza. Ini sudah ketemu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bi. Kemudian ada kata aklan ya. Aklan ini sebagai apa? Sebagai mas darun ya, atau maf'ulu mutlakin. Sama saja ya teman-teman ya. Kalau kita belajar di kajian i'rab Al-Qur'an itu kan, kalau yang di kitab i'rab itu mu'allifnya itu menyebutnya maf'ul mutlak, enggak menyebutkan masdar ya, bukan masdar kalau di situ ya. Yang di kitab i'rab itu. Ya sama saja ya teman-teman ya. Jadi kalau andaikan ada yang mengatakan aklan maf'ulu mutlakin, ya enggak masalah gitu. Kalau ada yang mengatakan masdar, ya sama saja. Nah, oke, baik ya. Kita sebutkan aja maf'ul mutlak. Aklan yakni apa? Maf'ulu mutlakin. Yang mana maf'ul mutlak itu pasti apa i'rabnya? Mansubun. Ya, i'rabnya itu pasti nasab. Wa alamatu nasbihi adalah apa? Ya, al-fathatu, yaitu memakai harokat fathah. Nah, kalau di sini fungsinya apa ini? Fungsinya menjelaskan bilangannya atau menjelaskan apa namanya caranya atau sebagai penguat atau penekan dari fiilnya. Penguat deh. Penguat ya. Sebagai penguat atau penekanan dari fiilnya. Benar-benar gitu kan. Saya benar-benar ya, saya benar-benar makan roti. Baik, yang kedua. Nama al-waladu nauman. Nama al-waladu nauman. Baik, kata nauman ini ya dalam tasrif islahi itu posisinya yang ketiga ya. Nama yanamu nauman ya. Nama fi'il madhi, yanamu fi'il mudhari, dan nauman adalah sebagai masdar gitu ya. Baik, kita tasrif ya. Kita apa? I'rab. Nama adalah fi'lu madhi ya. Mabniun ala apa ini? Mabninya? Alal fathi ya. Dia mabni fathah ya. Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik ya, atau bertemu dengan wawu jamak ya. Nah, maka dia pasti mabninya fathah. Al-waladu sebagai apa? Al-waladu Fa'ilun. Sebagai fa'ilun ya. Al-waladu yakni fa'ilun. Fa'il itu pasti apa? I'rabnya marfu'un ya. Wa alamatu raf'ihi adomatu. Nah, jadi tanda rafanya dia adalah memakai harokat dhamma. Kemudian kata nauman adalah maf'ul bi atau maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ya. Jadi sudah bisa membedakan ini ya, maf'ul bi sama maf'ul mutlak ya. Kalau maf'ul mutlak itu gampang, Pak. Maf'ul mutlak tuh lihat apakah dia tuh sama dengan fiilnya. Gitu. Aklan sama nggak dengan fiilnya akala? Ya sama, ya kan? Sama. Lafadz dan maknanya sama kan? Nauman sama, ini fiilnya nama, ya gitu. Nah, kita cocokin kalau ini kok terbuat dari fiilnya ya, terbuat dari fiilnya berarti dia adalah maf'ul mutlak gitu.
Nah, kalau hubes kan bukan dari akala kan, ya kan? Kalau hubes itu tadi kan objek biasa kan. Saya telah makan roti, ya. Roti kan bukan bentuk dari akala, ya. Nah, itu berarti dia murni maf'ul bih gitu ya, maf'ul bih atau objek. Kalau yang aklan, nauman itu sama dengan fiilnya. Akala sama dengan nama ya dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Oke, nauman adalah maf'ul mutlaqin. I'rabnya apa? Mansubun ya. Wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu fathah ya. Baik. Artinya apa? Anak itu benar-benar tidur. Nah, ini fungsinya apa nih? Sebagai taukid penguat. Sebagai penguat ya, penguat fiilnya ya. Ya, sebagai penguat atau penekanan ya, bagi apa fiilnya. Kalau andaikan saya ngomong gitu menceritakan orang anak itu telah tidur, ya mungkin bisa jadi mukhatab saya itu ya orang yang saya ajak bicara nggak percaya, masa kan tadi saya lihat itu masih keruntekan gitu kalau bahasa Jawanya masih apa gerak-gerak masih gitu kan. Nah, ketika dia keluar sebentar ya, saya juga habis dari kamar ya, saya bilang nama al-waladu nauman. Anak itu benar-benar tidur ya. Anak itu benar-benar telah tidur gitu kan. Berarti ini sebagai penekanan atau sebagai penguat dari fiilnya. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Jalastu julusa abi. Jalastu julusa abi. Artinya apa? Saya duduk sebagaimana duduknya ayahku ya. Jalastu julusa abi. Mungkin cara duduknya itu kaki kanannya diangkat gitu kan. Kaki kirinya apa namanya itu. Kalau bahasa Jawanya itu silo, Pak. Silo itu kalau habis sholat tuh yang kakinya dilipat di depan itu namanya silo itu. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Sama ya? Sila. Sila ya. Sila. Mungkin ya duduknya sila tetapi kaki kanannya diangkat satu gitu. Nah, itu berarti dia menjelaskan gitu ya, menjelaskan kepada mukhatab ya. Dia cerita jalastu jurusa abi. Saya duduk sebagaimana duduknya ayahku, sama persis gitu. Ya kayak gitu ya duduknya gitu. Ya mungkin kaki duanya diangkat ya kan. Atau mungkin apa namanya? Duduknya setiap duduk itu seperti tahiyat akhiran. Nah, istiqomah seperti itu menjadi ciri khasnya gitu, menjadi ciri khasnya andaikan ayah seperti itu maka saya juga ngikutin gitu. Nah, di sini saya cerita jalastu julusa abi. Saya duduk sebagaimana duduknya ayahku. Baik, kita i'rab ya. Jalastu adalah fi'il madhi ya. Fi'lu madhin mabniun ala sukuni. Fi'il madhi dia mabni sukun ya. Li'annahu ya karena dia bertemu ya yaltaqi dengan apa? Salah satu domir rafa mutaharikah ya, tu kan di sini. Nah, maka dia mabni sukun. Jalas tu ya. Kemudian tu adalah domir mutasil mabniun alal domi ya. Fi mahali raf'in menempati raf rafa sebagai apa? Fa'ilun sebagai fa'ilnya ya. Saya telah duduk ya. Kemudian kata julusa, julusa adalah di situ julusa sama dengan jalasa ya kan? Julus itu terbuat dari kata jalasa. Jalasa ya jelisu julus kan gitu. Maka julusa ini pasti maf'ulu mutlakin ya. Maf'ul mutlak atau masdar kan gitu. I'rabnya apa? Mansubun. Pasti nasab. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu. Tanda nasabnya dia adalah memakai harokat fathah. Nah, kalau kita belajar kitab i'rab pasti gini. Wa huwa mudhofun. Dia adalah mudhof kan? Kan di sini ada kata abi kan? Duduknya ayahku kan gitu. Julusa abi. Berarti julusa itu mudhof, abi mudhof ilaih. Abi mudhof, iyanya mudhof ilaih kan gitu. Ada 3 ini berarti. Julus kata ab dan ya kan gitu. Ini ada 3. Julus itu mudhof, ab itu mudhof ilaihnya julus. Kemudian ab juga sebagai mudhof, kemudian ya-nya sebagai mudhof ilaih kan gitu. Nah,
Baik. Kemudian kata abi ya. Abi ini adalah Maf'ul bih. abi ini apa tadi? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih pasti apa? Majrun. Ya, Majrur. mudhof ilaih itu pasti jari i'rabnya itu ya. Wa alamatu jari apa di sini? Asrof. Al-ya'u. Al-ya'u ya. Ya. Abi. Ya. Tandanya adalah memakai huruf iya ya. Al-muqaddarah. Iya, tetapi dimuqaddarahkan ya. Bukan ya yang belakang itu gitu. Oh, Ya, gitu kalau ya. Ya, isim 5. Oke. Ya. Biar gampang, biar tidak Asmaul khamsah. biar gampang nih ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ganti iya-nya dengan andekan domir mukhotob gitu, K gitu kan. Jalas tu jurusa abika ya. Ya, abika maka di situ akan jelas gitu. Jalas tu jurusa abika. Kata abi tadi kan sudah menjadi mudhof ilaihnya julus kan. Abi itu mudhof ilaih, dia majrur, wa alamatu jari apa? Al ya'u, kelihatan ya. Al ya'u, ya-nya kelihatan. Kemudian K ya. Abi K. K ini adalah domir muttasil ya. Ya, mabniun ala al-fathi. Dia mabni fathah fi mahali jarin ya, menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaih. Nah, kalau di sini kan memang nggak kelihatan nih. Ini seharusnya abi ada ya-nya, iya-nya miliknya abi itu, kemudian iya sebagai menjelaskan kepunyaanku, ya. Abi ayahku kan gitu. Nah, berarti kalau di sini ya tandanya itu ya tetapi muqaddarah gitu. Nah, paham ya? Baik, kemudian contoh yang keempat. Dorobat Hindun asariko dorbatan. Artinya apa? Hindun telah memukul pencuri 1 kali. Dorbatan. Ya, dorobat Hindun asariko dorbatan. Oke, dorobat itu sebagai fi'il madhi, dia mabniun ala apa itu? Al-fathi. Oke, dia mabni alal fathih ya. Dia mabni fathah ya. Taknya adalah tak dorobat. Jadi taknya apa itu? Taknya adalah tak taknis ya. Tak yang menunjukkan bahwa failnya itu mu'anas ya, karena hindun itu mu'anas. Kemudian hindun adalah fa'ilun ya. Wa huwa marfu'un, dia rafa. Wa alamatu rafi adom matu doma. Oke. Kemudian kata asariko adalah apa nih? Maf'ulun bihi ya. Sariko adalah maf'ulun bihi, dia mansubun, wa alamatu nasbi apa? Yaitu al-fathatu fathah. Nah, kemudian kata dorbatan sekali pukul ya, sekali pukul atau 1 kali pukulan. Dorbatan. Bukan dorbata ini, bukan 2 pukulan atau salas dorbat ya. Tetapi cuman dorbatan. Dorbatan adalah ini kan sama, dorbatan sama dengan doroba kan? Ya, terbuat dari fiilnya kan? Maka di situ dia posisinya sebagai apa? Maf'ulu mutlaqin ya, maf'ul mutlak. Ya, dia apa? I'rabnya yaitu mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu fathah. Ya, gitu ya. Kalau di sini fungsinya apa ini? Dorbatan, sekali pukul. Menjelaskan apa? Menjelaskan bilangannya ya. Bilangannya sekali saja gitu, bukan 2 kali atau 3 kali gitu. Menjelaskan bilangannya. Bilangan dari fiilnya itu. Ya, fiilnya kan memukul kan? Ya, fiilnya kan memukul. Memukulnya bilangannya berapa kali gitu kan? Dorbatan kan? Cuman sekali. Ya, bukan dorbata ini, bukan 2 kali gitu ya. Andai kan ini saya ganti tadi ya. Andai kan ini saya ganti, ini kan mufrad kan? Dorbatan kan sekali kan namanya mufrad. Nah, kalau saya ganti bentuk tasniah menjadi apa? Dorbataini gitu ya. Dorbataini. Dorobat hindun asariko dorbataini. Ya, di situ maf'ul mutlak, dia mansub,
tandanya adalah memakai apa? Memakai ya. Ya, karena apa? Turbata ini adalah isim tasniyah ya. Isim tasniyah atau musanna. Ketika dia nasab tandanya apa? Yaitu memakai huruf ya, kan gitu. Ya. Kemudian contoh selanjutnya. Nazartu ilal jabali nadrotan. Nazartu, saya telah melihat atau memandang ya, ilal jabali gunung, nadrotan, sekali pandang ya, sepleret gitu aja kan. Ya, ketika saya naik mobil andai kan ya lewat gunung itu ya, karena sedang nyupir, saya tengok kanan ya, andai kan gunungnya di sebelah kanan, seret gitu kan. Berarti itu nadrotan ya, sekali pandang ya. Tidak berkali-kali gitu, memandang, lihat jalan, memandang lagi, nah, bukan seperti itu, tetapi cuma nadrotan saja gitu. Nah, baik, kita i'rab nazartu ya, ini fi'il madhi sama ya, fi'il madhi mabniun ala sukuni ya, mabni ala sukuni karena bertemu dengan salah satu dari dhamir rafa mutaharikah. Tunya adalah dhamir muttasil nempel di situ ya, pada fi'il madhi dia mabniun ala dhammi fi mahali raf'in sebagai fa'il. Nah, ila apa ila ini? Harfu jar. Nah, ila adalah harfu jarin ya, huruf jar ya. Dia mabniun atau mu'rab ini? Huruf jar itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni ya. Dia mabniun ala apa ini? Sukuni. Sukun atau fathah? Sukuni. Sukun. Ya, mabniun ala sukuni ya. Dia mabni sukun. Ya, patokannya huruf terakhirnya itu. Ya, dia mabniun ala sukuni. Ya. Kemudian kata al-jabali, ini apa ini posisinya? Majrurun. Baik, ini sudah sering belajar i'rab nih kayak. Al-jabali adalah ismun majrurun ya. Isim yang dijarkan bi apa? Dengan apa? Ismun majrurun bi ila, gitu ya. Ismun majrurun bi ila. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ila gitu. Wa alamatu jarihi al-kasratu ya. Tanda jarnya dia adalah harokat kasroh. Oke, kemudian kata nazrotan. Nah, ini nazrotan kita lihat sama dengan fi'il nazoro kan gitu. Nazrotan kan sama. Nah, berarti dia adalah maf'ulu mutlakin, maf'ul mutlak. Ya, dia pasti apa? Mansubun ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu ya. Oke. Kemudian idza rujjatil ardu rojjan ya. Idza rujjatil ardu rojjan, ini di surat apa ini? Surat Al-Waqi'ah ya. Idza rujjatil Al-Waqi'ah atau apa? Surat apa? Al-Waqi'ah atau surat An-Naba? Ketemu ya ini Bapak Ibu ya. Kalau baca Al-Qur'an ya, idza rujjatil ardu rojja kan gitu. Nah, itu ternyata ada maf'ul mutlaknya ya. Nah, idza Dzarfu zaman. Idza Dzarfu zamani. Zaman ya. Oke, zamannya zaman apa ini? Zaman madi atau zaman hadir ya, atau mustakbal zamannya? Zamannya zaman madi ya. Madi, zamannya zaman madi. Kemudian ya, dzarab itu kan ini. Dzarab itu apa? Yang kalau kita belajar i'rab itu, i'rabnya mansubun ya. Mansub ya, ya. Di sini dia mabni ya, tetapi fi mahali nasbin gitu ya. Dia menempati i'rab nasab karena dia dzarab gitu. Kemudian kata rujjat ya, rujjatil ardu. Rujjatin ini fi'il apa ini? Rujjat. Fi'il mati Ustaz ya. Fi'il mati Ustaz gitu. Oke, fi'il madi ya. Oke, fi'il madi. Dia mabni apa ini? Mabni fathah. Oke, dia mabni fathah ya.
Ya, dia mabni fathah karena dia bertemu dengan huruf apa itu? Domir mutaharik tak. Bukan domir mutaharik ya Pak. Itu namanya tak tanis ya. Ya, tanis. Itu aslinya rujat gitu ya. Taknya Ya. tak tanis sukun ya. Mabniun ala Domir sukun hiya itu. Mabniya sukun. Karena di situ Domirnya dihidupin ya agar tidak bertemu dua sukun ya. ya. Sukunya dia sama sukunya huruf lam gitu. Kemudian ini ya, ruja itu kan artinya diguncang, tidak mengguncang. Kalau kita belajar di materi yang dulu-dulu itu apa ini? Kalau fiil itu dilihat dari kacamata aktif pasif, masih ingat nggak? Mabni majhul. Oke, mabni majhul ya. Oke, dari fiilnya ruja ini adalah mabni majhul ya. Nah, karena dia pasif ya. Ya, fiil pasif, bukan ya. Diguncang bukan mengguncang ya gitu. Kemudian al-ardu. Al-ardu apa? Sebagai fa'ilun ya. Dia marfu'un wa alamat rafi adalah domatu. Kenapa? Kenapa kata rujak kok enggak idza rujja al-ardu? Kenapa? Kok ada taknya itu? Idza rujja karena perempuan, fa'ilnya harus perempuan. Oke, karena al-ardu itu mu'anas ya, Pak ya. Ya, dia mu'anas ya. Ya. Dia al-ardu mu'anas meskipun dia di situ tidak ada tak tanisnya, tidak ada seperti kata mate rosa ya kan, kata sa'ah. Ya, itu kan jelas kan tandanya ada tak marbutoh. Kalau di sini emang ardu itu ya dianggap adalah ismu mu'anas. Nah, makanya fiilnya harus dikasih tak tanis ya. Idza rujjats ya. Idza rujjats al-ardu itu. Rojan. Ya, rojan ini sama dengan fiilnya ruja di sini ya. Nah, maka di sini sebagai apa? Maf'ulu mutlakin ya, maf'ul mutlak. Yang mana dia mansubun wa alamatu nasbi adalah alfat satu. Nah, kalau kita, masih ingat nggak Pak kalau kita belajar di kitab I'rab itu? Idza ya. Idza itu kan mudhof ya. Masih ingat nggak? Iya. Idza mudhof maka rujatil ardu ini kan jumlah, betul nggak? Rujatil ardu ini jumlah atau enggak ini? Jumlah fi'liyah kan? Kalimat kan, berupa kalimat, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini fi mahali jarin ya, menempati rof jar. Ya, rujatil ardu itu fi mahali jarin sebagai mudhofun ilaihi. Ya, mudhof ilaihinya dari idza itu gitu. Baik, kemudian contoh selanjutnya wabusatil jibalu basan. Dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya ya, sehancur-hancurnya atau seluruh-luluhnya. Sama saja ya, sehancur-hancurnya atau seluruh-luluhnya. Nah, ini sama ya. Kalau wawunya ini wawunya adalah wawu huruf athof ya. Huruf athof karena ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya ya. Kemudian pusat. Nah, pusat ini fi'il madhi ya. Ya, mabniun ala al-fathati fathah. Kemudian dia itu fiilnya adalah fiil mabniun ya, mabni majhul ya. Mabni majhul. Sama ya. Artinya kan gitu. Dihancurkan bukan menghancurkan ya. Nah, kemudian kata al-jibalu adalah fa'ilun ya. Fa'ilnya. Sorry Bapak tadi naibul fa'il ya. Maaf. Naibul fa'il karena fi'ilnya majhul ya. Jadi ardu tadi naibul fa'il juga ya. Al-jibal itu naibul fa'il ya. Nah, ini kalau kita jadikan fi'il maklum gimana? Idza rujjallahu al-ardo gitu ya. Idza rujjallahu al-ardo. Ketika Allah ya mengguncang bumi kan gitu. Ya kalau dijadikan kalimat maklum ya, bukan majhul kan. Yang mengguncang pasti siapa? Pasti Allah kan? Ada nggak makhluk yang lain bisa mengguncang bumi? Ya nggak mungkin kan? Ya pasti rojallahu al-ardo. Nah, di situ fa'ilnya Allah. Kemudian al-ardo menjadi maf'ul bih kan? Karena fi'ilnya fi'il maklum gitu kan? Dia sebagai objek aslinya, sebagai maf'ul bih. Nah, kalau fa'ilnya dihilangkan,
maka maf'ulnya ditarik ke depan menepati fa'il, maka dia menjadi naibul fa'il. Dan fi'ilnya dari maklum harus dirubah menjadi fi'il maj'ul. Ya, rumusnya kemarin sudah bisa ya. Rumusnya dumma awaluhu, ya, harokat pertama itu harus doma, dan kusiro ma qabla al akhir, ya, dan dikasih harokat kasroh sebelum terakhir, kan. Sebelum akhir. Jadi rujja. Itu rujja itu rujija, kan, gitu kan aslinya. Ya. Baik, ini sama juga ya yang contoh yang terakhir itu wabusatil jibalu basan. Jibal itu sebagai naibul fa'il yang mana i'rabnya marfuun wa alamatu rafi adalah ad-dhammatu. Nah, kemudian basan kan sama dengan busa, kan? Ya, dari fi'ilnya basa ya busu, kan? Nah, kalau jadi masul menjadi busa. Nah, ini sama berarti dia adalah maf'ul mutlak, ya. Basan adalah maf'ul mutlak, dia mansubun wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu. Nah, sampai di sini tadi saya kasih contohnya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, saya kasih contoh 7. Kira-kira sudah ada gambaran nggak, Bapak Ibu? Maf'ul mutlak itu. Ya, sudah ada gambarannya. Kalau dia sama dengan fiilnya, itu berarti dia maf'ul mutlak atau masdar, gitu ya. Dia pasti apa? Pasti i'rabnya nasab. Baik. Kemudian di situ halaman berikutnya, ya. Maf'ul mutlak atau masdar selain untuk satu tasrif, ya. Ya tadi sama, ya. Lafalnya itu sama, maksudnya gitu, ya. Jalasa ya jelisu julusan, ya. Kemudian doroba ya tribu durban, kayak gitu, ya. Akala yakulu aklan. Nah, itu sama. Nah, selain dia sama tasrifannya dengan fiilnya itu, ya, masdar juga berlaku untuk kata yang mempunyai maknanya saja yang sama, ya, meskipun tasrifnya berbeda, ya, lafzinya, lafalnya itu meskipun berbeda. Contohnya ini tadi sudah dicontohkan di kitab tadi, ya. Jalastu dan gitu, ya. Dan adik kan saya ganti julusan juga sama, ya, sama saja gitu. Jalastu julusan, jalastu qu'udan. Nah, kalau jalastu julusan berarti apa? Maf'ul mutlaknya tadi berupa apa? Lafzi, gitu, ya. Kalau jalastu julusan berarti maf'ul mutlaknya atau masdarnya berupa masdar atau maf'ul mutlak yang lafzi, lafalnya itu sama, gitu. Tetapi kalau yang di layar ini, jalastu qu'udan, artinya saya benar-benar duduk. Ya, jalasa ya kok ada, gitu kan. Sama, ya, sama artinya, sama-sama duduk, gitu. Nah, tetapi lafalnya kan berbeda, kan? Ya, lafalnya kan berbeda. Kok ada ya qu'udu qu'udan, ya. Jalasa ya jelisu julusan, gitu. Nah, kalau lafalnya berbeda tetapi maknanya sama, ini berarti masdarnya berupa masdar maknawi, ya. Masdarnya berupa masdar maknawi, ya. Kemudian contoh yang kedua, kumtu wukufan, ya. Kumtu wukufan, saya benar-benar berdiri. Nah, saya benar-benar berdiri. Nah, kata koma, ya, kan lafalnya kan berbeda dari wakofa, kan. Koma, wakofa itu lafalnya berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu berdiri. Nah, kalau beda lafal tapi sama makna, maka masdarnya berupa masdar apa? Maknawi. Gitu. Baik. Bapak Ibu sekalian sudah paham, ya. Jadi tadi masdar atau maf'ul mutlak itu gampang sekali kita niteni, ya. Niteni itu apa, ya? Niteni itu apa namanya? Bahasa Jawa kita niteni. Nite, ya. Ada orang Jawa. Niteni itu apa, ya? Mengenali, gitu. Mengenali, ya. Nah, jadi kita itu gampang mengenali, ya. Kalau itu maf'ul mutlak, ya, atau maf'ul bih biasa, kan, gitu, ya. Kalau maf'ul bih kan bukan dari fiilnya, kan, ya. Akal tuh kubza, kan, gitu. Dorob tuh
andaikan al-farosa. Nah, itu kan kita bisa menandai. Kalau maf'ul bi kan bukan dari fiilnya gitu. Nah, tetapi kalau maf'ul mutlak itu sama, ya dia itu terbuat dari fiilnya gitu. Ya. Jadi lihat kalau oh itu kok mirip sama fiilnya berarti dia adalah maf'ul mutlak ya atau masdar kan. Nah, apalagi kalau kita ini sudah pernah belajar shorof itu, insya Allah tahu ya. Ya, kita belajar namanya tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi ya. Yang fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun kan gitu ya. Uf'ul la taf'ul ya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Nah, posisinya di nomor ketiga ya. Nomor ketiga ya. Nomor ketiga itu masdar. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini materi kita pada hari ini ya. Membahas tentang al-asma al-mansubah ya atau mansubatul asma ya, isim-isim yang pasti dibaca nasab gitu ya. Isim-isim yang pasti dibaca nasab. Nah, yang kedua. Yang pertama kemarin apa Bapak Ibu? Maf'ul bih ya. Yang pertama adalah maf'ul bih ya. Ya, kita sudah dapat 2 nih. Masih banyak, masih berarti berapa? Masih 13 ya. Ya masih 13 lagi insyaallah. Ya. Jadi kita silakan diperkaya lagi contoh-contohnya ya. Cari-cari di buku atau cari di internet dan lain sebagainya ya. Yang penting polanya seperti itu ya, rumusnya seperti itu. Dia terbuat dari fiilnya ya. Dia terbuat dari fiilnya, sama dengan fiilnya. Entah itu sama lafal dan makna atau cuman maknanya saja gitu. Baik, kita cukupkan untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.